Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4, saya Dewantari Putri Wananda, rekan saya Muhammad Diki Firmansyah, rekan saya Dewi Fatimatul Az-Zahra, dan rekan saya Aditya Rahma. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dasar organisasi dengan bertemakan siklus kehidupan organisasi. Sama seperti manusia, organisasi juga mempunyai siklus yang bisa diprediksi, di mana siklus kehidupan organisasi mengalami 4 fase. Yang pertama, fase permulaan. Yang kedua, fase pertumbuhan. Yang ketiga, fase kemapanan. Dan yang keempat, fase penurunan. Setiap fase mempunyai dampak dan tantangan tersendiri bagi organisasi yang jika tidak dikelola dengan benar akan mengancam kelangsungan organisasi dalam jangka panjang. Pembahasan pertama, fase permulaan organisasi. Di mana fase ini organisasi baru berdiri, kondisi keuangan dan sumber daya lainnya terbatas, struktur organisasi berukuran kecil, sederhana, dan berhierarki datar, peran dan fungsi personal masih belum terdefinisi sehingga sering terjadi rangkap tanggung jawab, pengarahan langsung oleh pendiri dengan peraturan dan prosedur yang minimal. Sasaran organisasi pada fase ini ialah bertahan dan berkembang. Tantangan organisasi ini yakni organisasi berkembang secepat-cepatnya untuk segera masuk ke fase pertumbuhan. Karena jika tidak, organisasi akan mengalami kematian dini. Oleh karena itu, para pekerja dan para pendiri harus menunjukkan semangat dan etos kerja yang sangat tinggi untuk memastikan organisasi dapat menghasilkan secepat-cepatnya dan sebesar-besarnya. Bagaimana cara menumbuhkan etos kerja pada karyawan? Hal ini bisa dilakukan dengan cara 1. Memotivasi karyawan agar datang lebih awal ke kantor. 2. Memiliki sifat profesional di mana saja. 3. Memiliki sikap positif meskipun diberikan komentar negatif. 4. Memotivasi karyawan untuk memiliki inisiatif yang tinggi. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi dan menghormati partisipasi karyawan. Di sini saya akan menjelaskan fase pertumbuhan organisasi. Yang pertama adalah terjadi peningkatan permintaan yang signifikan. Yang kedua, mulai berinvestasi pada fasilitas, pemasaran dan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, mulai membuat peraturan dan prosedur. Dan di sini adalah sasaran organisasi. Sasaran organisasi ini ada 2. Yang pertama adalah berekspansi meraih pasar. Contohnya periksa neraca Anda. Anda harus memeriksa neraca dan laporan arus kas Anda untuk menentukan apakah Anda berada dalam posisi untuk menangani semua biaya yang terlibat dalam inisiatif global. Dan yang kedua adalah tahu pasar baru. Semakin baik pemahaman Anda tentang target pasar, semakin sedikit gesekan yang Anda hadapi dalam membangun merek dan jejak kaki Anda. Dan di sini ada buat rencana bisnis yang solid. Rencana bisnis itu ditulis dengan sempurna, mencakup potret bisnis, tinjauan bisnis, rencana operasi, analisis pasar, analisis persaingan, rencana keuangan, dan proyeksi bisnis. Dan yang keempat adalah buat rencana pemasaran yang agresif dan memiliki rencana untuk meningkatkan modal. Di sini juga ada meningkatkan keuntungan, contohnya seperti menambah produk atau layanan, tingkatkan nilai jual kepada pelanggan, perluas bidang industri, mencari target konsumen baru, jual produk atau layanan dalam ukuran lebih besar, gunakan kemasan ekonomis, hindari kompetisi harga, dan proses bisnis sederhana dan kurangi biaya operasional.
Dan tantangan organisasi ini harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi, memilih dengan cermat apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan untuk menghindari ukuran organisasi yang terlalu besar, serta biaya dan beban utang yang terlalu tinggi. Dan di sini ada fase kemapanan organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi telah berukuran besar. 2. Memiliki budaya kerja yang stabil. 3. Pembakuan perencanaan peraturan dan prosedur. 4. Kondisi catatan pendapatan yang maksimum, namun keuntungan yang didapat menurun karena adanya biaya dan beban utang yang terlalu tinggi. Dan di sini ada tantangan organisasi. Yang pertama adalah menjadi birokratis. Maksudnya adalah birokrasi sendiri itu struktur tatanan organisasi atau bahkan pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya itu pemerintah, rumah sakit, sekolah, militer, gitu ya. Dan yang kedua adalah tidak fleksibel. Yang ketiga kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha. Padahal perubahan merupakan suatu keniscayaan, sehingga kondisi ini dibiarkan organisasi akan mengalami fase penurunan. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu fase penurunan organisasi. Fase penurunan organisasi ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu biaya membengkak dan penurunan fasilitas. Yang kedua yaitu hubungan antar departemen yang diwarnai dengan ketidakpedulian yang mementingkan departemen masing-masing, tanpa melakukan koordinasi dengan departemen atau bagian lain. Padahal koordinasi merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup suatu organisasi. Selanjutnya ada tantangan organisasi. Organisasi telah kehilangan kemampuan untuk melakukan perubahan dan inovasi. Akibatnya, organisasi akan mati dan tidak lagi mampu bertahan. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan di atas, lalu muncul satu pertanyaan. Bagaimana dengan organisasi yang mampu bertahan hingga bertahun-tahun? Menurut kelompok kami, kunci sukses dari sebuah organisasi dapat bertahan untuk waktu yang lama, yaitu mengulang kembali siklus dari awal untuk terus melakukan peremajaan. Caranya yaitu dengan melakukan pembaruan diri melalui visi, misi, nilai-nilai, budaya, strategi, produk, dan jasa. Selanjutnya yaitu merancang organisasi yang berdampak pada perilaku karyawan untuk berkomitmen dan bekerja dengan etos kerja yang tinggi serta kolaboratif. Apabila organisasi melakukan dua hal di atas, maka akan meningkatkan kemungkinan organisasi dapat bertahan untuk waktu yang lebih lama. Hal tersebut dikarenakan baik dari internal maupun eksternal organisasi akan merasa nyaman dan tidak akan bosan dengan organisasi. Akibatnya, visi dan misi organisasi akan lebih mudah untuk tercapai. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4 dengan materi siklus kehidupan organisasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.